Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, dan kita hari ini ibadah spesial fokus kepada ibadah misi kita. Tentunya misi adalah kehidupan kita. Namun ada satu minggu khusus atau satu bulan khusus untuk kita mau mengingatkan lebih mendalam tentang betapa kehidupan kita seharusnya bukan untuk mengerjakan tujuan kita pribadi, tetapi tujuan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan handout dan pena. Jika belum boleh angkat tangan. Kemudian Asyar bisa tolong dibantu dan nanti setelah pulang tolong kembalikan penanya saja. Ya. Oke, baik, dan hari ini kita akan membahas tentang teladan kehambaan Kristus. Tentunya di dalam kita melayani tidak ada contoh, pattern, pola, referensi yang terbaik kecuali Tuhan Yesus sendiri. Kita tidak menjadikan dia salah satu patokan kita, tapi kita menjadikan Yesus satu-satunya patokan kita. The one and only. Maka Markus pasal 10 ayat 45 nanti kita akan baca bersama. Namun di awal saya ingin sampaikan di bagian pendahuluan bahwa dalam keseharian kita, baik kita ada ibu rumah tangga atau kita bekerja, baik usia kita lahir duluan atau lahir belakangan, tetapi kita tahu semua rata-rata banyak orang mengejar posisi. Ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dilayani. Ya toh ya? Saya tidak menolak jika kita punya harapan ingin dihargai, dihormati, dilayani. Tetapi kalaupun tidak, kita perlu mempunyai sikap yang benar seperti Kristus. Tidak mungkin orang punya pengharapan saya ingin ditonjokin, gak mungkin. Saya ingin direndahkan, gak mungkin. Kita pasti ingin sebagai orang tua. Ketika lewat di depan anak-anak muda generasi kita berharap generasi kita bisa sopan dan berkata shalom om, shalom tante, betul? Ketika anak-anak juga bertemu dengan orang tuanya, pasti orang tua juga berharap orang tua anaknya menghormati dia. Demikian juga anak-anak juga, kalau Bapak Ibu sempat lihat di Instagram seorang anak artis sudah SMA kalau tidak salah, lalu dia menceritakan betapa mamahnya tidak menyenangkan diajak ngobrol. Dia komplain di media. Lalu mamanya komentar, ya kalau ada apa-apa ngobrol mamah ya, dibalasnya lebih panjang lagi. Ternyata menceritakan mamanya susah bla 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 bla. Tentunya anak-anak juga ingin dimengerti. Anak-anak juga ingin dihargai. Maka dengar baik-baik, generation in action itu bukan salah satu menjadi superior. Anak-anak kalau orang tua hormat ya, tapi orang tua nggak hormat ke anak, nggak bisa begitu. Ya istri-istri tunduk ke suami ya, tapi suami tidak mengasihi istri, tidak begitu. Maka semua generasi yang ada di gereja MCC, kita perlu bisa saling menghormati satu dengan lain, dengan cara masing-masing, dan dengan cara yang ingin untuk diterima oleh teman bicara kita atau orang-orang di hadapan kita. Maka Bapak Ibu kalau kita lihat konteks Markus pasal 10, Yakobus dan Yohanes juga berpikir demikian. Namun mereka bukan hanya ingin dihargai, dihormati, dilayani, mereka mengejar itu semuanya. Mereka bahkan berdebat, bahkan meminta posisi kehormatan di hadapan Tuhan. Inilah yang menarik. Maka Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, ketika keinginan untuk menjadi lebih baik atau di atas orang lain, maka jangan-jangan di posisi itulah yang membuat kita sulit melayani mereka yang di bawah kita. Sehingga kita perlu hari ini melihat cara berpikir dunia dibalik oleh Kristus. Maka Yesus mengajarkan bahwa ternyata nanti di ayat 45, kalau kita ingin besar justru jawabannya bukan dilayani, tapi melayani. Beritahu sebelahnya katakan melayani. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka ayat ini bukan tentang etika melayani. Ayat ini bukan tentang tata tertib atau norma-norma dalam pelayanan, bukan. Kalimat ini adalah mission statement dari Yesus. Kalimat ini adalah pernyataan misi Yesus sebagai Mesias. Kalau kita belajar di perusahaan, maka gereja juga mempunyai mission statement. Apa pernyataan misi gereja MCC? Masih ingat? 1, 2, 3. Menjadi dan menjadikan murid.
Maka kita lihat dalam kehidupan kita, kita perlu terus berproses di proses Tuhan untuk menjadi murid sejati. Dan di waktu yang sama kita memuridkan orang lain yang belum jadi murid. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil pulang, karena itulah misi hidup kita. Maka ayat ini bukan tentang pelajaran PPKN atau sekedar aturan dari 5 sila salah satu sila, tidak. Ini mencakup seluruh alasan keberadaan mengapa Yesus datang ke dunia. Kita nanti harus mengerti apa alasan sesungguhnya kita ada di dunia. Karena beberapa orang tidak menyadarinya atau bahkan mengabaikan untuk menyadarinya atau tidak mau menyadarinya. Ketika kita menyadari tentang pernyataan misi ini, saya percaya cara hidup kita akan betul-betul diubahkan oleh Roh Kudus. Nah, kita membahas bahwa satu ayat ini Yesus menunjukkan tentang teladan kehambaannya dalam pelayanannya di dunia. Nah, saya percaya bahwa bulan misi, hari misi, minggu misi, atau tidak diberikan nama misi pun, hidup kita ada misinya. Ya. Tetapi hari ini kita akan betul-betul menelaah satu ayat ini. Apa sebenarnya ringkasan kehidupan Yesus sebagai yang diutus oleh Allah mempunyai misi menyelamatkan kita yang berdosa, tetapi apa saja yang dia lakukan. Dan nanti kita bisa juga menilai kehidupan kita. Yang mana yang sudah kita lakukan? Seberapa intensitasnya? Seberapa serius? Seberapa sungguh-sungguh kita dalam melakukannya? Bapak Ibu Saudara siap untuk mendengarkan poin-poinnya? Oke, kalau begitu kita bahas yang pertama. Karena anak manusia juga datang. Anak manusia juga datang. Maka bicara tentang pelayanan kehambaan, bicara tentang teladan kehambaan Kristus. Yang pertama, langkahnya adalah Kristus mendatangi. Katakan bersama dengan saya 2, 3. Kristus mendatangi. Maka yang namanya doulos, yang namanya hamba, dia sudah tidak bisa punya nama. Kalau misalkan saya hamba dan tuan saya Pak Davi, maka saya tidak lagi dipanggil Anta kemari, tidak. Saya akan dipanggil, hai ambanya Davi kemari. Karena nama saya sudah hilang. Bayangkan sebagai doulos, dia berharap orang lain selain hamba mendatangi dia. Tidak mungkin. Hamba selalu yang diminta datang atau yang berinisiatif datang. Halo? Saya melihat di era sekarang, kalau bicara tentang bisnis, bertemu dengan seorang miliarder begitu ya, atau triliuner. Begitu batuk-batuk, tiba-tiba asistennya bawain minum. Tanpa disuruh. Dia yang datang. Melihat ada kebutuhan, dia yang datang. Itulah hamba. Halo, amin. Maka sekarang kalau orang tua ribut sama anak selama setahun sudah 2 kali Natal, belum beres-beres. Sebentar lagi mau 2 kali Paskah, belum juga ada rekonsiliasi. Kenapa orang tua berkata namanya anak lu lebih muda, tolong hormat orang tua, datangin kita, lu yang minta maaf. Kemudian si anak juga berkata, aku kan anak-anak, dia kan lebih tua, harusnya kan hikmatnya bisa lebih bagus, dia harus datangin saya. Demikian di perusahaan. Manajer dengan timnya ribut gak beres-beres. Semua saling berharap dia yang datang ke saya atau dia yang minta maaf kepada saya. Bicara tentang pelayanan hamba, kehambaan Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Bahwa gelar anak manusia kita bisa baca dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Kalau ada ayatnya bisa dikeluarkan. Daniel pasal 7, 13, 14. Anak manusia itu memiliki status tinggi, tetapi dia memilih untuk turun. Dia pribadi yang paling tinggi, tetapi memutuskan untuk turun serendah-rendahnya. Katakan, serendah-rendahnya. Karena Filipi 2 mengatakan bahwa dia mati sampai mati di kayu salib. Mati sakit kayak lebih bagus. Ya. Mati saat olahraga kayak agak lebih keren, atau mati saat berdoa berkhotbah. Ini mati terkutuk di salib sebagai penjahat. Berarti dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang berdosa mempunyai hubungan yang dipulihkan kembali. Amin. Maka yang benar gak apa-apa kita datang duluan untuk minta maaf. Karena itu justru menunjukkan bahwa kita orang benar. Dan itu orang khusus, hanya orang yang punya Roh Kudus dan keberanian yang bisa melakukan itu. Amin. Saya tahu nggak selalu kita salah, tapi sebagai gembala Pak Herbert di sini ada dengar suara nggak suka atau komentar dari jemaat, segera
samperin, ajak ngobrol, dan minta maaf. Kalau ada sesuatu apa, tolong kasih tahu saya. Saya mendengar begini, selesai. Ya. Itulah hamba. Maka cepat terjadi. Ya. Nah, sudah perhatikan baik-baik, sudah ketemu kitab Daniel? Bisa dikeluarkan? Daniel pasal 7, 13-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan, kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini sebuah nubuatan eskatologis bahwa ke depan ini yang akan terjadi. Anak manusia di perjanjian baru sudah disampaikan di perjanjian lama bahwa anak manusia itu bukan bicara manusia beranak. Anak manusia berbicara tentang Mesias yang dijanjikan itu. Amin. Yesus bahkan kalau kita perhatikan, dia datang kepada Petrus dan anak-anak Zebedeus. Ya. Ia naik ke kapalnya, ia duduk di kapalnya. Ini bicara tentang apa? Kalau zaman dulu, murid-murid Yahudi harus mendatangi rabi dan rabi menseleksi. Coret atau terima, coret atau terima. Bangga sekali kalau diterima. Yesus beda. Dia yang mencari murid-muridnya. Dia tidak menunggu pendaftaran, dia yang berkata, ikutlah aku. Amin. Ya, Yesus yang mendatangi wanita yang di sumur, wanita Samaria, dari orang yang penakut, pemalu, dikucilkan menjadi penginjil dalam hanya satu sesi dan satu kampungnya semuanya percaya kepada Kristus. Amin. Bukankah ini luar biasa? Maka kalau hari ini jemaat Tuhan di tempat ini, kalau kita hanya masuk di tahun 2026, kita masih terus mentalitasnya menunggu, nunggu diajak ke gereja, nunggu diminta memberi, nunggu diajak melayani, nunggu kita bukan hamba. Beritahu sebelahnya, hamba inisiatif. Datangi kepada gembala-gembala, datangi kepada para pemimpin pelayan. Pak Reski, aku ingin melayani, apakah ada ide? Pak, saya punya budget sekian, apa yang bisa saya lakukan buat jemaat kita? Kemudian nanti akan ada retreat anak-anak, ya, ada retreat sekolah minggu, Menara Stars, ada retreat juga teens sama youth. Ibu bapak yang bukan di usia itu, boleh nggak datang ke tempat retreat bawa puding? Boleh, amin. Habis gimana? Aku nggak diminta sama gembala. Hamba itu mengusulkan, tapi nanya dulu, jangan tiba-tiba datang bawa duren, nanti saya yang bawa pulang. Nanya dulu, siapa tahu ada yang nggak boleh kan? Halo, kita perlu jaga anak-anak kita juga dari makanan yang penuh dengan gula. Sekolah minggu perhatikan, jangan gula. Gereja yang bikin mereka berdiabetes nanti. Ya, tolong diperhatikan juga itu. Ya. Boleh nggak nanti dewasa muda datang ke sana, lalu bawa martabak yang nggak manis? Boleh nggak nambahin goodie bag? Tanya dulu Pak Gem, berapa yang retreat? Oh 100, bawanya 120, jangan 80, masih kurang 20. Amin. Itulah hamba. Maka dalam pelayanan sekolah minggu, yang dari UMAS, usia emas, boleh nggak tanya kepada guru sekolah minggu? Ada bantuan apa? Nanti Natal perlu apa? Saya bisa kontribusi apa? Itulah generation is in action. Semua saling menghambakan diri, semua berinisiatif untuk datang. Dalam pelayanan yang sejati dimulai dengan semangat untuk mendekat, bukan menunggu. Ya, sering ya di gereja kita tahu bahwa aku nggak diminta. Waduh, kalau nggak diminta rasa nggak dihargai. Bukan, kita yang menawarkan diri. Amin. Tawarkan diri. Nah, kalau bicara tentang mendatangi dan melayani, satu hal yang saya diberkati sekali oleh penatua kita juga, Pastor Davi Makimian ya. Saudara, saya nggak tahu bisa ngomong amin atau tidak. Pokoknya dimanapun kita berada dengan beliau, pasti Pak Davi yang sibuk untuk melayani. Minum, snack kah, ya, Indomie kambel roa kah, pesen aju ramen kah, merek disebut ya kan. Atau apakah, itu melayaninya all out. Nggak diminta, ditawarin terus, tak. Itu namanya sebuah inisiatif. Ya. Dan saya banyak belajar dengan hal itu. Ya. Bagaimana caranya dengan sigap selalu melayani. Ya. Maka aktivitas yang perlu kita lakukan,
dalam konteks misi, maka ayo dekati yang kita bilang sulit itu. Jangan dijauhi. Dekati yang berbeda, jangan hanya cari yang sama. Dekati yang diabaikan, jangan hanya cari yang populer. Semua orang menjangkau di Pantai Indah Kapuk, jangan. Jangkau juga di Papua kalau mau ikut saya boleh. Ya, saya baru pulang dari Manokwari, jadi perjalanannya total 6,5 jam saja. Mungkin udah nyampe Shanghai, pulang pergi ya. Ya, berangkat 12:30 pagi dan kemudian 3 jam 50 menit transit di Sorong, tunggu 1 jam 20 menit, lalu berangkat lagi sampai ke Manokwari, sampai di sana jam 8:30 pagi karena jamnya naik 2 jam. Selesai langsung ke hotel, minum kopi pahit, langsung sesi jam 10 sampai selesai 8:30 malam. Ya, vitamin semua diminum tentunya pakai hikmat, tapi ya itu sesuatu yang perlu dilakukan, kita lakukan. Kalau tidak ada yang mendatangi, siapa yang mau mendatangi? Apakah harus datang ke sana? Enggak juga. Ya. Tetapi ini membutuhkan sebuah kesadaran bahwa hamba itu dia datang. Hamba menawarkan diri. Hamba beraksi sebelum diminta. Maka aplikasinya Bapak Ibu hari ini aktif menciptakan peluang untuk melayani. Hari ini kita diberkati dengan salah satu jemaat yang memberikan kita MBG, makan bersama gembala. Betul ya? Betul ya? Ya. Tetapi ada juga yang berkata, Pak boleh enggak Pak? Minggu depan saya kontribusi Pak 50 packs. Boleh. Ada jemaat lain Pak boleh enggak saya kontribusi untuk dessertnya Pak? Boleh. Pak boleh enggak pakai tempat saya untuk home Pak? Boleh. Ayo berlomba-lomba, aktif, berinisiatif. Bukan menunggu peluang tapi menciptakan peluang. Katakan ciptakan peluang. Bukan hanya bisnis ciptakan peluang, pelayanan ciptakan peluang. Coba dicek apa yang bisa kita lakukan. Dari generasi yang lahir duluan sampai lahir belakangan, itu semua membahu-bahu melayani Tuhan, pasti multiplikasi, ledakan, pertumbuhan jiwa-jiwa akan terjadi. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang tinggal di kampus-kampus sekarang, kasih tahu Pak Niko, Bro Niko, ayo tolong kampus kita dilayani. Buka jalur, kenalkan bersama-sama. Ya, kemarin ada persekutuan mabar. Kemudian supaya ada orang dijangkau di tempat ini, luar biasa. Nah kita perlu apresiasi itu. Kita berikan tepuk tangan ya untuk pelayanan yang sudah dibangun di MCC Sleepy. Terima kasih. Nah kita lihat yang kedua, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Untuk apa Bapak Ibu? Ada orang yang datang, setelah itu pergi. Maka lagunya, datang dan pergi, begitu saja. Coba tanya sebelahnya, di gereja kita nggak ada yang begitu. Dia tidak datang dan pergi, tapi dia datang dan melayani. Amin. Semua dimulai dengan datang, tetapi tidak dilanjutkan dengan melayani. Pada awalnya datang, ada konflik, pergi. Lebih suka kejar bisnis daripada melayani Tuhan. Ada yang datang, ada permasalahan, pergi. Padahal gereja itu tempat berproses. Ya, saya berkata, bahkan di sini ada pemimpin semua. Saya mengucapkan minta maaf, sorry, salah. Kalau memang salah ya kita ucapkan. Kalaupun Bapak Ibu, kalaupun tidak, kita ucapkan. Ya. Pernah yang salah satu lagi yang membuat saya terinspirasi, ya Pak Davi, dulu pas pelayanan di BSD. Ada pelayan Tuhan yang menggosipkan, menyalahkan, dan itu tidak benar. Tetapi Pak Davi mendekati, ketemui yang minta maaf. Pak Davi yang minta maaf, saya yang emosi. Nggak usah ceritakanlah siapa orangnya, tapi saya yang emosi. Kenapa? Tapi itulah sesuatu yang perlu kita teladani. Amin. Amin. Pengampunannya tanpa batas. Maka duniawi bicara makin tinggi posisinya makin banyak dilayani. Betul begitu? Paradigma Farisi begitu. Dia mau berdoa di depan orang lihat, di pinggir jalan, jubahnya panjang, ungunya ungu banget ya supaya kelihatan kudus. Kalau ada acara ibadah, acara resepsi pernikahan maunya disiapkan VVIP. Itulah paradigma Farisi. Tapi Yesus memberikan sebuah paradigma kehambaan, makin besar harus makin melayani. Amin. Makin banyak diberkati, makin banyak memberi. Makin jabatannya besar, makin sumber kenyamanan besar, dia berbagi. Amin. Tidak dinikmati sendirian. Nah ada cerita lucu. Ada jemaat yang berdoa luar biasa. Doanya sederhana, hanya minta 100.000.
Tapi tiba-tiba dengan cara yang ajaib, pokoknya ada orang ngasih dia 1 juta. Tanpa minta. Ajaib tidak? Ajaib. Berapa kali lipat? 10 kali lipat. Dan tiba-tiba saudaranya minta tolong ke dia. Minta bantuan yang sama, yaitu apa? 100.000. Tapi salahnya saudaranya nggak berdoa. Dia minta ke kakaknya ini. Dan kakaknya mati-matian tidak memberinya. Yang lucu adalah, dia minta 100.000, Tuhan kasih 1 juta. Harusnya 900.000-nya kan dikasih ke gereja, kan mana kotak persembahannya. Iya dong, Tuhan terima kasih kau berikan aku 100, tapi kebanyakan. Ini 900-nya saya kembalikan. Selesai kan? Dan apa salahnya 900 itu dipotong 100 untuk adiknya. Tapi tidak mau. Ya. Saya nggak mendalami alasannya apa, yang jelas adalah bahwa kita perlu menyadari hamba itu melayani, dan kata melayani diakoneo itu bentuknya aorist infinitif. Saya jelaskan. Aorist itu artinya sudah ditetapkan sebelumnya, ya, sudah terjadi. Walaupun modusnya masih banyak, tapi bagian ini aorist artinya Yesus ketika dia datang, bahkan sebelum datang sudah tahu maksud tujuannya apa. Infinitif itu jarang muncul, tapi jika muncul infinitif artinya tidak bisa dibatasi oleh jumlah, orang, ruang, waktu. Maka Yesus datang ke dunia, keseluruhan tujuan kehidupannya hanya melayani. Bekerja untuk orang lain. Pelayanan meja, diakoneo. Menolong kebutuhan orang lain. Maka saya sangat tidak setuju jika ada di antara kita orang percaya berkata saya mau cuti pelayanan. Lebih baik berkata saya sedang memperbaiki formasi spiritual saya. Saya sedang mau engage lagi dengan Tuhan. Saya perlu untuk mengalami pertobatan, perenungan, dan saya mau membangun manusia rohani saya. Silakan jika mau lakukan itu. Tapi berhenti melayani tidak ada dalam kamusnya Kristus. Dari awal dia menetapkan dirinya hanya untuk melayani sebagai satu-satunya tujuan, tak terbatas sampai kapanpun. Amin saudara? Ya, maka beritahu sebelahnya, jangan cuti-cutian. Kecuali kita menggunakan kata cuti itu tapi isinya adalah memperbaiki diri. Kalau isinya memperbaiki diri, dimentor, lalu minta pertobat, pelan, silahkan saja. Tapi kalau dimaknai hanya berhenti saja, dan kemudian mulai mengerjakan yang lain, tidak lagi melayani Tuhan, bukan itu. Melayani itu bukanlah aktivitas waktu luang. Bukan Kristus berkata karena saya waktunya banyak ya udahlah, saya mau melayani, nanti kalau ada waktu. Tidak, tapi identitasnya. Seperti yang sering saya gembor-gemborkan, aktivitas haruslah muncul setelah identitas. Karena dia tahu identitasnya adalah pelayan, maka Yesus melayani. Pertanyaannya buat kita melayani hari ini karena jabatan. Habis gimana Pak? Kata Pak Herbert saya usher. Kata Pak Herbert saya bagian pelayanan konsumsi Pak. Bagian yang ngambilin makanan. Kenapa? Takutnya banyak yang ngambil banyak Pak, habis. Ya tolong dipahami ya, beritahu sebelahnya aku kenal satu orang yang seperti itu ya. Gak apa-apa ya. Karena jabatan, karena apa? Level, tanggung jawab, atau karena alasan keberadaan beda Bapak Ibu. Ya. Saya mau tanya, kenapa burung itu terbang gampang kan? Kenapa dia gak melata atau jalan kaki aja? Kenapa dia sering terbang? Karena memang dia burung. Ya. Terus gimana? Halo? Akan mulai bahaya kalau kita lihat ular lalu dia terbang. Wah gak cocok. Nah jangan-jangan ada orang yang mengaku dirinya Kristen tapi tidak mau melayani, itu gak cocok. Identitas kita ini semuanya pelayan. Amin. Ya, Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhku, persembahkanlah tubuhmu. Ini kan bicara di perjanjian lama tentang korban. Ya, Ishak dipersembahkan, persembahkanlah tubuhmu. Jadi artinya apa? Kita diminta mati loh, habis tubuh kita. Sebagai persembahan yang hidup. Nah, kalau dulu kan persembahannya mati. Ada domba, ada kambing, persembahannya mati. Nah, kalau kita mati tapi hidup, persembahan yang hidup. Tapi konsepnya sama, kita membiarkan Tuhan memakai kehidupan kita. Karena itulah alasan keberadaan kita. Efesus pasal 2, ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata apa? Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, bahasa aslinya kalos. Kalos itu pekerjaan yang bermanfaat bagi kerajaan surga. Bukan hanya sekedar baik ala dunia. Balik ayat dunia bagus. Banyak orang baik tetapi tidak berkontribusi terhadap kerajaan Allah. Halo? Ya, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah, ya auris ini telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di pinggirnya. Amin? Di dalamnya. Oh, di dalamnya ya. Supaya hidup di dalamnya. Dengar baik-baik. Kita masuk di dalamnya. Berarti tidak ada bagian dalam kehidupan kita yang keluar dari dia. Masuk semuanya terhisap di sana dalam semua. Maka Bapak Ibu sebagai orang percaya, sebagai hamba Kristus yang melayani semua generasi, itu kita harus mengintegrasikan aktivitas keseharian dengan pelayanan. Maka kita bukan berbisnis tetapi melayani melalui bisnis. Bapak Ibu Saudara, kita bisa bersilat lidah, kita bisa berbohong, tapi Tuhan tahu apa yang benar-benar kita lakukan. Betul? Amin. Kita bisa berbisnis cari uang, pertanyaannya apakah hanya uang yang kita kejar? Kita bisa membangun keluarga kita nyaman, oke, apakah hanya keluarga? Ya, anak saya Jeremy, dia berkata, Pak, Papa pergi ya? Berapa lama? Aduh Pak, lama sekali ya 5 hari di sana. Ya udah hari ini dia ikut, setelah itu kita ibadah, bla bla. Boleh nggak Pak? Kita ke mall. Izin dulu. Oke, ya aku kangen sama Papa. Ini kan romantis nih anak. Ya. Oke, ayo kita lakukan. Tak. Nah, yang jelas adalah apa? Kita tidak bisa berkata bahwa karena saya punya anak maka saya stop melayani. Karena saya punya istri maka saya stop melayani. Karena saya baru rintis usaha maka saya stop melayani. 3 tahun dulu ya Pastor Davi ya. Nanti setelah 3 tahun saya akan mulai melayani lagi. Tidak. Karena kita gak pernah tahu 3 tahun masih hidup atau tidak. Sotoy aja kita ini 3 tahun lagi nanti kita melayani. Beritahu sebelahnya jangan sotoy. Kayak masih hidup aja. Loh betul tidak Bapak Ibu? Ya, nggak boleh berhenti terus. Makin terintegrasi, makin kita mengerti hidup ini untuk melayani Tuhan. Maka perbincangan di rumah itu selalu begitu saja. Siapa yang kita mau bantu, ayo kita apa lagi, kita bikin apa, lakukan ini, lakukan itu. Ya malam-malam dia bilang ke saya jam 8 malam, Papa kok kerja terus sih? Ini pas lagi kerja terus, biasanya juga kerja terus. Enggak lah ya, malam itu aja ya Jem ya. Oh, enggak ya. Ya, udah Jem jangan ngomong lagi ya Jem ya. Ya. Maka kita perlu integrasikan, ayo jangan rasa hidup di dunia yang terpisah. Maka kalau kita menyatu, saat jualan, saat training, saat kita lagi jadi dokter, saat kita ngajar jadi guru, kita excited. Kenapa? Karena saya mau melayani. Siapa yang perlu konseling? Oh ngobrol, ceritakan, bla 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 bla. Kita lakukan sesuatu. Ya. Dan yang terakhir, ada yang datang melayani, setelah itu selesai. Dia berkata, udahlah Pak, cukup Pak. Saya udah melayani ini di MCC 10 tahun Pak. Udahlah saya mau istirahat. Udah Pak cukup Pak, saya punya hati ini udah habis. Saya perlu beli yang baru misalkan. Ya. Tapi ternyata ayatnya belum selesai, dikatakan dan, 2, 3. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hamba, melayani sebagai hamba. Yesus mulai dengan dia datang. Dia yang berinisiatif, inisiatif kasihnya. Yohanes 3:16 karena begitu besar. Itu artinya sumber alasan kenapa dia datang. Karena dia mengasihi kita. Amin. Ada inisiatif kasih, bentuk kasih yang dia berikan kepada kita. Lalu kemudian ketika kita datang, jangan berhenti datang dan diam. Mulai melayani. Aktif menciptakan peluang dan hidup melayani di setiap area kehidupan kita untuk Tuhan. Tapi jangan berhenti. Karena Kristus gak berhenti. Dia menjadi tebusan. Maka Kristus mendatangi kita, Kristus melayani, Kristus menebus. Ini tingkatan paling klimaks di dalam kehidupannya. Di mana Yesus tidak hanya memberikan waktunya, tapi hidupnya. Bukan hanya uangnya, tapi hidupnya. Bukan hanya ruangan di rumahnya dan nasi bungkus yang harus dia beli 15 ketika home. Tetapi nyawanya, hidupnya, seluruhnya. Ya. Maka Bapak Ibu tingkat
level kerohanian tertinggi ketika kita menyadari bahwa semua yang kita miliki sekarang itu milik Tuhan. Amin. Maka kita akan tahu persis bahwa ini adalah cara untuk saya bisa membawa orang kepada Kristus. Nah, frasa memberikan nyawanya itu bukan sebagian. Ya. Jadi kalau kita pelajari secara gramatikal, memberikan nyawanya, memberikan itu bukan sebagian, tetapi seluruhnya. Ya, jangan salah paham bahwa kalau Bapak Ibu bertobat hari ini semua uangnya diberikan gereja, bukan. Saya bicara tentang hubungan antara kita bukan dengan gereja, kita dengan Tuhan. Amin. Ya. Tapi jika kita bisa melayani di gereja, silahkan saja. Yang penting orientasi kita sudah berubah dari melayani diri sendiri menjadi melayani orang lain. Nah, ini berbicara tentang apa? Tentang intensitas yang lebih tinggi lagi. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang pengorbanan. Walaupun kalau diteliti secara akademis kita nggak bisa berkorban apa-apa kan? Karena milik kita bukan milik kita kan? Masa kita mengorbankan yang bukan milik kita? Halo? Tetapi dalam pemahaman kita sebagai manusia di dunia ini, tentunya kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya kesehatan, kita punya sepeda, kita punya anak. Itu terms yang biasa. Ya, mau nggak kita mengorbankan? Halo? Mengorbankan. Dan itu sesuatu yang dilakukan oleh Allah Bapa. Mengorbankan anaknya yang tunggal. The only begotten son, monogenes. Satu-satunya, nggak ada yang lain. Saya pernah bahas. Ya, kemarin di Manokwari juga saya sempat ngobrol diskusi. Ada yang punya anjing 9. Saya minta 1, nggak boleh. Ya, terus saya tanya lagi yang punya anak lebih dari 2 siapa? Ada yang 6. Saya bilang minta 1 dong. Nggak boleh. Kita punya peliharaan banyak minta 1 nggak boleh. Punya anak banyak minta 1 nggak boleh. Bapak di surga hanya punya 1, satu-satunya diberikan buat kita. Lalu kita masih bertanya lagi, Tuhan apakah kau mengasihi saya? Kurang apa? Harus salib lagi 2, 3 kali, 4 kali? Kurang apa? Lalu kita berkata bahwa Tuhan kau jahat. Tuhan kenapa kau pedulikan aku? Siapa yang gak peduli? Saudara, kasih Tuhan kepada kita tidak perlu dipertanyakan. Yang perlu dipertanyakan setiap hari adalah kasih kita kepada Dia. Amin. Apakah aku masih mengasihi Tuhan? Makanya Daud tahu persis itu dan dia berkata, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus. Itu yang harus ditanyakan. Bukan bertanya, Tuhan apakah kau mengasihi aku? Tidak. Maka yang Yesus tanyakan kepada Petrus adalah, apakah kau mengasihi aku? Tanya sebelahnya, apakah kau mengasihi Tuhan? Maka pengorbanan itu adalah sebuah tindakan wajar orang yang mengasihi. Amin. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara, kata tebusan atau bahasa aslinya lutron, lutron itu adalah sebuah harga pembebasan budak atau tawanan pada masa itu. Kita semua ini budak tawanan dosa, ya toh ya? Ya toh ya? Dan Tuhan menjadi tumbalnya, menjadi lutronnya, harganya. Ya. Satu budak itu pembebasannya 30 keping perak. Itulah persis sama yang dilakukan Yudas kepada Yesus kan? Itu harga satu budak. Tapi dia berikan nyawanya buat kita semuanya. Berarti ada maknanya apa? Maknanya di situ ada 3P, ada pengorbanan, Yesus berkorban turun, menderita, mati di salib, penggantian, ada substitusi di situ. Supaya kita yang harusnya dihukum, tapi tidak jadi dihukum, Dia yang dihukum untuk kita, supaya kita mengalami pembebasan dari kutuk dosa. Amin. Amin. Kadang-kadang untuk melihat sebuah keluarga yang kita layani dibebaskan dari roh jahat, dibebaskan dari kutuk, dibebaskan dari hubungan yang tidak harmonis, dibebaskan dari sakit penyakit. Orang-orang yang kita layani dibebaskan dari kebodohan, dibebaskan dari ketidakmengertian, dibebaskan dari kesesatan. Kita perlu melakukan P yang pertama, yaitu pengorbanan. Dan kalau itu diperlukan, saya tidak tahu apakah kita bisa masuk tahap ke penggantian. Halo? Maka tanpa pengorbanan, pelayanan hanya sebuah formalitas. Omong kosong Bapak Ibu, kita melayani Tuhan tapi nggak menderita, omong kosong. Lalu saya tidak mau mengalami penderitaan, nggak bisa, pasti ada penderitaan. Kekecewaan, ini namanya juga, nanti kalau kita ikut ke SILT ya, pria tidak sempurna, wanita nggak sempurna, menikah, jadi kan tidak sempurna kuadrat kan? Mau harap apa dari ketidaksempurnaan itu? Apa yang kita harapkan dari ketidaksempurnaan? Ya. Saya masih nggak ribut dengan istri? Masih.
Walaupun secara intensitas sudah jarang sekali, tapi masih bisa terjadi. Ya, ngomong salah, bla bla dan ini dan segala macam. Maka pengorbanan kalau tidak ada di dalam pelayanan, maka pelayanan itu hanya apa? Formalitas. Ya. Maka Bapak Ibu berani berkorban dalam melayani orang lain. Itu aplikasinya. Nah, yang perlu kita mengerti hari ini adalah jika ini adalah saya dan saudara, kenapa panahnya naik tidak seimbang? Karena yang dilakukan Yesus itu intensitasnya makin berat. Betul? Makin sulit, pemain musik bisa maju ke depan, makin susah kan? Terus. Ayo hari ini, kita yang masih termangu-mangu, masih termenung, suka ngelamun, bingung mau ngapain, bahkan kita sangat terpisah dari melayani. Datang ke gereja hanya menikmati saja. Menikmati firman Tuhan, menikmati hubungan, keseruan, tapi gak pernah bergerak. Bahkan bersaksi pun setahun tidak pernah. Menginjil apalagi, cerita tentang Tuhan gak pernah. Saudara, mari 2026 kita jangan sampai tidak melakukan apa-apa. Kita mulai dengan apa? Mendatangi. Ada inisiatif yang penuh kasih. Karena kita yang telah menerima Yesus kasih yang sejati itu, gak mungkin kita diam melihat orang-orang menderita. Amin. Saya melihat anak-anak di sebuah pulau di Papua Barat, saudara. Mereka sekarang sudah sekolah, rajin sekolah. Ya, lihat busana gurunya aja, kepala sekolahnya begitu. Kita harap anak-anaknya seperti apa. Dan hampir 50% dari anak-anak itu mereka sekolah dan diperbolehkan tanpa alas kaki sepatu. Mereka pakai sendal seadanya. Ya. Maka saya bicara dengan Pak Davi juga, buat Bapak Ibu yang mau terlibat di pelayanan di sana, mau belikan sepatu, datengin saya ngobrol, Pak sama kontribusi 1 sepatu, 2 sepatu, 3 sepatu, silahkan saja. Kita bisa lakukan apapun untuk mereka. Amin. Kemarin saya bagikan sabun, odol, sikat gigi, shampoo, kasih motivasi, main pengajaran. Ya apa yang bisa kita lakukan? Maka kita yang mendatangi. Bayangkan kalau semuanya berinisiatif, kita gak kekurangan namanya pelayanan itu. Semuanya bisa melayani Tuhan. Amin. Ya, bahkan yang baru punya anak, anaknya kembar, dia bisa menjadi penulis renungan dari rumah kan? Dia bisa menjadi pendoa, dia bisa menjadi admin untuk Instagram, dia bisa potong-potong video, dia bisa apa saja. Ya. Kejadian-kejadian yang kita alami dalam kehidupan jangan membatasi Tuhan bekerja lewat hidup kita. Mari kita mulai mendatangi, lalu kita dorong hidup kita untuk orientasi hidupnya berubah. Arah hidupnya bukan untuk aku yang keren, bukan. Bagaimana talenta yang Tuhan berikan bisa kugunakan untuk melayani orang lain. Siapa tahu Tuhan bawa kita kepada sebuah pengorbanan total. Dan saya percaya berkorban itu bukan berarti bahwa Anda harus miskin semiskin-miskinnya, tidak. Berkorban itu bicara tentang bahwa saya menyerahkan, berbagi apa yang saya anggap penting, nyaman, enak, dan itu diberikan kepada orang lain. Dan saya percaya saat kita berkorban, justru Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Beritahu sebelahnya, katakan, datangi. Datangi. Level 1 sampai 5, kalau 5 itu sudah datang terus, 1 sama sekali belum datang, di level berapa kita hari ini? Mau gak kita semuanya aktif mendatangi? Yang kedua, melayani bicara tentang arah hidup, orientasi hidup. Apa kita sudah sinkronkan hidup kita semuanya untuk melayani Tuhan? Atau kadang-kadang melayani, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang dia besar, kadang-kadang dia kecil. Dan yang terakhir, apa kita mau rela berkorban sampai merasa kehilangan? Bahkan seorang hamba Tuhan berkata begini, katanya kalau kita memberi, tapi pemberian itu belum membuat kita sakit, kita belum merasakan pemberian yang Kristus berikan. Luar biasa. Mari kita alami kasih Dia hari ini di ibadah misi kita, supaya kita makin terpanggil, terdorong, termotivasi untuk menjangkau jiwa bagi Kristus. Keluarga kita, tempat kerja kita, dimanapun kita berada. Amin.